Halo semuanya. Kalau kalian pernah melakukan pemeriksaan kesehatan, pasti sudah pernah menjalani foto ronggen dada X-ray. Pemeriksaan ini biasanya dilakukan untuk mengecek apakah ada masalah pada paru-paru atau jantung. Salah satu penyakit yang sering ditemukan lewat pemeriksaan ronggen dada adalah tuberkulosis, atau biasa kita sebut dengan TBC. Korea Selatan merupakan salah satu negara dengan jumlah penderita TBC tertinggi di antara negara-negara OECD. Saat ini, sekitar 20.000 orang sedang menjalani pengobatan TBC di Korea. Oleh karena itu, pencegahan TBC sangat penting diperhatikan di sini. Yuk, kita pelajari bersama tentang TBC dan cara pencegahannya. TBC adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri bernama Mycobacterium tuberculosis atau dikenal juga sebagai kuman TBC. Biasanya, penyakit ini menyerang paru-paru, tetapi kadang bisa juga menyerang bagian tubuh lainnya. Kalau seseorang terkena TBC paru atau tenggorokan, kuman TBC bisa menyebar ke udara. Hal ini bisa terjadi ketika orang tersebut batuk, bersin, atau bahkan ketika sedang berbicara. Dikarenakan orang-orang di sekitarnya bisa menghirup udara yang mengandung kuman ini, pada akhirnya ikut tertular juga. Karena itulah, TBC sangat mudah menyebar, apalagi di tempat-tempat yang dihuni oleh banyak orang. Memahami bagaimana TBC bisa menular dari satu orang ke orang lain sangat penting. Kalau tahu bagaimana cara penularannya, tentu kita juga bisa lebih mudah memahami cara mencegahnya. Saat seseorang yang terkena TBC, batuk, bersin, atau bahkan berbicara, kuman TBC keluar melalui percikan kecil yang menyebar ke udara. Jika percikan ini terhirup oleh orang lain, kuman tersebut bisa masuk ke dalam paru-paru dan bisa menyebabkan infeksi. Kita biasanya menyebutnya sebagai infeksi saluran pernapasan. Sekarang, mari kita lihat gejala-gejala utama dari penyakit TBC. Awalnya, mungkin kalian tidak merasakan gejala apapun, tapi seiring berkembangnya penyakit ini, biasanya muncul beberapa gejala yang cukup jelas. Kalau kalian mengalami salah satu dari gejala berikut ini, jangan ragu untuk segera datang ke rumah sakit atau puskesmas terdekat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan guna memastikan apakah kalian terkena TBC atau tidak. Sekarang, mari kita pelajari bagaimana dokter bisa memastikan seseorang terkena TBC. Biasanya ada dua pemeriksaan utama yang dilakukan. Pertama, kamu akan menjalani foto ronggen dada atau X-ray, yaitu foto rongten yang bisa memperlihatkan kondisi paru-parumu. Dari hasil ronggen ini, dokter bisa melihat tanda-tanda awal TBC. Kalau hasil ronggen menunjukkan adanya kemungkinan TBC, kalian akan menjalani tes tambahan seperti tes dahak pemeriksaan sputum. Dalam tes ini, dokter akan memeriksa dahakmu. Dahak adalah lendir yang keluar saat kalian batuk. Tujuannya adalah untuk memastikan apakah dahak tersebut mengandung kuman TBC atau tidak. Dengan dua tes ini, dokter bisa memastikan secara jelas apakah kalian benar-benar terkena TBC. Sekarang, mari kita bahas bagaimana cara mencegah dan mengelola TBC. Penyakit TBC bisa disembuhkan secara efektif. Jika kamu terkena TBC, kalian harus meminum obat secara rutin, sesuai dengan petunjuk dokter. Paling sedikit selama 6 bulan. Dengan meminum obat secara teratur dan menyelesaikan seluruh pengobatan, kebanyakan orang bisa sembuh total. Jadi, tidak perlu terlalu khawatir. Sekarang, mari kita pelajari cara paling penting untuk mencegah penularan TBC. Seperti yang sudah dijelaskan, TBC bisa menyebar lewat udara ketika seseorang yang sakit batuk atau bersin. Karena itu, sangat penting bagi kita untuk selalu menjaga etika batuk yang baik.
Tapi, apa sih sebenarnya etika batuk? Mari kita simak bersama. Pertama, selalu gunakan masker atau tisu untuk menutup mulut dan hidungmu ketika batuk. Kalau tidak punya tisu, tutuplah mulut dan hidung dengan lengan baju ketika batuk. Kedua, pastikan selalu mencuci tangan dengan benar setelah batuk. Cara terbaik adalah mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir minimal 20 detik. Kalau tidak ada sabun dan air, kalian bisa menggunakan cairan pembersih tangan hand sanitizer yang mengandung alkohol. Selain itu, jika mengalami batuk atau dahak selama lebih dari 2 minggu, sebaiknya segera kunjungi klinik atau puskesmas. Jelaskan gejala-gejala yang kamu alami kepada petugas kesehatan, dan bila perlu lakukan pemeriksaan röntgen dada X-ray. Terakhir, jika daya tahan tubuh sedang lemah, risiko tertular TBC akan meningkat. Karena itu, sangat penting untuk menjaga kesehatan dengan mengonsumsi makanan bergizi dan menjalani gaya hidup yang seimbang. Kebiasaan-kebiasaan kecil dan sederhana seperti ini bisa melindungi kamu, keluarga, dan orang-orang di sekitarmu dari penyakit TBC. Mari kita lakukan pencegahan ini bersama-sama. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.